Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran belajar membaca dan memahami kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada seorang hamba, karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada makalah yang ke-17. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalah as-sabi'ata asyar. Dan bermula makalah yang ke-17. Qila dikatakan, tuba liman kana aqluhu amiran. Beruntunglah bagi orang-orang yang akalnya menjadi pemimpin, wa hawahu asiran, dan nafsunya menjadi tawanannya. Maksudnya, qila dikatakan orang itu tuba, beruntunglah, apa ay al-khair al-katsir. Tuba, beruntunglah seseorang itu dengan kebaikan yang banyak. Liman kana aqluhu amiran, bagi orang yang akalnya menjadi pemimpin. Bi'an yaqtadiya, dengan bahwasanya mengikuti seseorang itu bimuradi aqlihi al-kamili, ya menuruti kehendak akalnya yang sempurna. Wa hawahu, dan hawa nafsunya, ay mailana nafsihi, condongnya dirinya, ila ma la tashtahihi min ghairi da'iyati syar'i, yaitu condongnya dirinya kepada sesuatu yang tidak menginginkan nafsunya itu dari selain dorongan kepada syarak. Asiran, ia menjadi yang menjadi tawanan, ay mamnu'an min dzalik, yaitu tercegah dari hal-hal demikian, hal-hal yang nafsunya tidak menginginkan kecuali kepada dorongan syariat. Jadi maksudnya orang yang berakal itu harus akalnya itu, orang yang beruntung itu akalnya itu menjadi pemimpin baginya dan mengikuti tuntunan akal sehatnya, dan hawa nafsunya harus tunduk karena ia menjadi tawanan, dan seorang tawanan harus ikut kepada para pemimpinnya. Jadi tawanannya itu akan mampu dikontrol, mampu dicegah dari hal-hal yang di luar dari syariat-syariat agama. Wawailun, dan celakalah liman kana hawahu amiran, bagi orang yang akalnya menjadi pemimpin, wa aqluhu asiran, dan akalnya menjadi tawanan, kebalikan dari yang di atas. Wawailun, dan celakalah ay halakun syadidun, yaitu kehancuran yang sangat hancur. Apanya bagi orang yang liman kana hawahu amiran, bagi orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin. Bi'an arsalaha, dengan melepaskan hawa nafsunya itu, ila mustahiyatiha, kepada yang diinginkan nafsunya itu. Wa aqluhu asiran, dan akalnya menjadi tawanan, ay mamnu'an min nahwi tafakkur, yaitu akalnya dicegah dari semisal berfikir, daripada berfikir atau memikirkan fi ni'amillahi ta'ala, pada nikmat Allah ta'ala, wa fi azmatihi ta'ala, dan dilarang di dalam bertadabbur, berfikir nikmat-nikmat dan keagungan Allah Ta'ala. Ini adalah
seburuk-buruk halakun syadidun, ini adalah kerusakan yang besar. Jadi akal itu harus menjadi hawa nafsu harus menjadi tahanan bagi akalnya yang sehat. Wal maqalatus saminata asyar, dan makalah yang ke-18, kila dikatakan, man taraka dzunuba, siapa orang yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, man taraka dzunuba raqqa qalbuhu, siapa orang yang meninggalkan dosa-dosa, lembutlah hatinya. Fayaqbalu nasihata, dan ia akan menerima nasihat. Wa yakhda'u lahu wa yakhsha'u lahu, dan akan tunduk bagi nasihat itu. Artinya menerima nasihat itu. Wa man tarakal haram, dan siapa orang yang meninggalkan perbuatan yang haram, fil mat'umi, di dalam makanan, wal malbusi, dan di dalam berpakaian, wa ghairihima, dan selain dari keduanya, wa akal halala, dan ia memakan sesuatu yang halal, saffat fikratuhu, maka jernihlah fikirannya, ala masnu'atillahi ta'ala, di atas ciptaan-ciptaan Allah ta'ala, ad-dallati, yang menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala, kepada bahwasanya Allah menghidupkan al-khalqa, akan ciptaan, ba'dal mauti, setelah kematian, wa ala wahdatihi, dan atas keesaannya Allah ta'ala, wa qudratihi wa ilmihi, dan atas kudrat dan ilmunya Allah. Jadi ketika kita sudah bisa meninggalkan kemaksiatan, sudah bisa meninggalkan perkara yang haram, dan makan makanan yang halal, jadi berbagai macam kebaikan akan kita dapatkan, seperti lembutnya hati, dan bisa menerima nasihat, dan jernihlah pikiran kita di dalam bertafakur, di dalam bertadabbur kepada apa-apa yang sudah Allah ciptakan, yang Allah itu bisa menghidupkan ciptaannya yang sudah mati, dan menunjukkan kita bisa bertadabbur di atas keesaannya Allah, kudrat dan pengetahuan atau ilmunya Allah. Adzalika, dan yang demikian itu, bi an ta'ammala bi fikrihi, yang demikian itu dengan berfikir, dengan dengan bisa membayangkan dengan dengan pikirannya, wa tadabbura bi aqlihi, dan ia bertadabbur dengan akalnya, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala itu khalaqahu, telah menciptakan kita, maksudnya menciptakan manusia, min nutfatin, dari setetes mani, firrahmi, di dalam rahim ibu, faja'alaha, maka Allah jadikan nutfah itu alaqatan, menjadi alaqah, menjadi alaqahnya, menjadi apa istilahnya ini, zigotnya atau apa namanya itu, summa mudghatan, kemudian zigot itu menjadi mudghah, seperti hampir menjadi daging, summa khalaqa minha, kemudian Allah ciptakan dari mudghah itu lahman, menjadi daging yang sempurna, menjadi daging utuh lagi itu, wa azman, dan ia menjadikan dari daging mudghah itu daging dan tulang, wa urukan wa a'sabah, dan ia juga menjadikan urat-urat dan a'sabani, saluran-saluran lah di dalam tubuh kita, wa syaqqalaha, dan Allah belahkan baginya calon manusia inilah gitu, calon bayi ini, sam'an wa basara, akan pendengaran dan penglihatan, wa a'dha'an,
dan Allah menjadikan juga bagian-bagian tubuhnya. Tsumma sahalal khuruj, kemudian Allah mudahkan ia keluar lil janin, bagi janin, min batni ummihi, dari perut ibunya. Wa alhamahu, dan Allah mengilhamkan kepada bayi itu irtidha as-sadi, untuk ia mau menyusui ASI. Wa ja'alahu fi awalil amri, dan Allah jadikan pada awal perkara bayi itu bila asnanin, dengan tanpa gigi. Tsumma ambatalahul asnan, kemudian Allah tumbuhkan bagi bayi itu gigi-gigi. Tsumma asqataha, kemudian Allah gugurkan giginya itu. Wa azalaha, dan menghilangkannya inda 7 sinin, ketika bayi itu berumur 7 tahun. Tsumma a'adaha maratan ukhra, kemudian Allah kembalikan lagi giginya itu. Wa ja'alallahu ta'ala, dan Allah menjadikannya ahwalal abdi mutaghayyiratan, dan Allah menjadikan keadaan seorang hamba itu berubah-ubah, min sigarin, dari ketika kecil, ila kibarin, sampai ke masa tua. Wa min syababin ila haramin, dari masa muda sampai ke masa tua. Jadi kibarin ini besar dan tua. Wa min sihatin ila saqamin, dari sehat menuju sakit. Wa ja'alal abda kulla yaumin yanamu wa yastayqiz, dan Allah menjadikan hamba itu setiap hari tidur dan bangun. Wa kadzalika sya'uruhu, begitu juga rambut-rambutnya, wa azfaruhu, dan kuku-kukunya. Kullama saqata minha, manakala gugurlah darinya rambut dan kuku itu, raja'a ila makana, kembali ia seperti semula. Tumbuh, dipotong. Jadi ini adalah bentuk tadabbur terhadap ciptaan Allah. Wa kadzalika al-lailu wan-nahar, begitu juga malam dan siang. Yatanawabani, silih berganti keduanya. Kullama dhahaba ahaduhuma, manakala pergi salah satunya, ja'al akhar, datanglah yang lain. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamar, begitu juga matahari dan bulan. Wan nujumu was-sahab, begitu juga bintang-bintang dan awan. Wal mataru, dan begitu juga hujan. Kulluha taji'u wa tadhhabu, semuanya ini datang silih berganti. Wa kadzalikal qamaru, begitu juga bulan. Yanmahiku kulla syahrin, ia hilang pada setiap bulan. Tsumma yatakamalu, kemudian ia purnama. Tsumma yanhamiku, kemudian ia hilang lagi. Wa kadzalikal kusufu lisyamsi wal qamari, begitu juga gerhana bagi matahari dan bulan. Haitsu yadhhabu ad-daw'u, ketika hilanglah cahaya, ketika gerhana itu, minha, dari matahari dan bulan. Tsumma ya'udu, kemudian kembali lagi cahayanya. Wa kadzalikal ardu, begitu juga bumi. Takunu yabisatan, ia menjadi kering kerontang. Tsumma yumbitullah fihal nabat, kemudian Allah tumbuhkan padanya bumi itu tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Tsumma yadhhabu minha, kemudian hilanglah pohon-pohon itu di bumi itu. Fata'udu yabisatan, kembali lagi bumi itu menjadi kering. Tsumma tumbitu marratan ba'da ukhra, kemudian Allah tumbuhkan lagi setelah itu, setelah keringnya lagi, kemudian Allah tumbuhkan, kemudian kering lagi, begitu seterusnya. Falladzi qaddara ala dzalik, maka bermula zat yang mampu berbuat demikian, yang mampu untuk membuat bulan dan bintang, matahari silih berganti, datang siang dan malam. Siapa yang bisa falladzi qaddara ala dzalika kullih, maka bermula zat yang mampu berbuat demikian semuanya itu. Qadirun, mampu juga, ala ihya'il mauta, di atas menghidupkan
yang mati ba'da fanaihim, setelah hancurnya, fil ardi, di dalam tanah. Jadi ini maksudnya Allah juga mampu untuk membangkitkan manusia ketika sudah menjadi tulang belulang. Ini adalah bekal kita untuk bertadabur, untuk kita fikirkan, untuk kita lebih menjadi dekat kepada Allah. Fa'alal abdi, maka kepada seorang hamba hendaknya ia an yaksura, untuk memperbanyak al-fikra, yaitu berfikir fi dalika, pada yang demikian, hatta yaqwiya imanuhu, hingga kuatlah imannya, bil ba'si ba'dal maut, dengan kebangkitan setelah kematian, wa ya'lama, dan agar mengetahui, agar yakin, annallaha yub'itsuhu, bahwasanya Allah itu akan membangkitkannya, wa yujazihi, dan akan membalasnya, bi'amalihi, dengan kadar amal-amalnya. Fa'ala qadri quwwati imanihi bidzalik, maka di atas kadar kekuatan imannya terhadap yang demikian itu, yajtahidu fi taati, maka seseorang itu akan bersungguh-sungguh di dalam berbuat ketaatan, wajtinabil mukhalafatil syar'i, dan menjauhkan diri dari menyalahi aturan-aturan syariat. Nah, itulah bentuk tadabbur yang digambarkan oleh Syekh Nawawi di dalam makalah yang ke-18 ini. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian alam yang disebutkan itu menjadi tanda kekuasaan Allah, dan untuk menjadi sumber tadabbur kita di dalam memikirkan kekuasaan Allah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.